Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti Ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terpujilah nama Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin.
Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang terkasih, marilah di dalam ibadah ini kita mengagungkan kemuliaan Tuhan dengan kita menaikkan nyanyian pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 11, bait pertama, Inilah Hari Minggu. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menerima hukum kasih yang diambil dari 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18 yang demikian firman Tuhan. Anak-anakku, marilah kita saling mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mendengarkan hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu kita belum bisa melakukan perintah Tuhan dengan baik. Untuk itu, marilah kita menyesali dosa-dosa kita di dalam doa yang demikian. Bapa yang ada di surga, Bapa yang kekal dan maha kudus, bahwa kami ini orang berdosa, yang dikandung dan dilahirkan dalam dosa, yang cenderung berbuat jahat dan tidak mampu berbuat baik, dan terus-menerus melanggar hukum dan perintah-Mu yang kudus. Di hadapan hukum-Mu yang suci, nyatalah dosa dan kesalahan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, melalui kesadaran cipta kami akan keagungan rahmat-Mu, buatlah kami bersyukur dalam segala hal. Buatlah jiwa kami rindu untuk selalu berhimpun di sekitar sabda-Mu, sehingga rasa kami menyatu dengan kehendak-Mu yang menyelamatkan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kita menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Berita anugerah diambilkan dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19 yang demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Selanjutnya kita menerima petunjuk hidup baru yang dibacakan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 sampai 39 yang demikianlah sabda Tuhan. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis
dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Demikianlah petunjuk hidup baru dari Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita menanggapi berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan dengan kita menaikkan nyanyian kesanggupan. Jemaat dimohon untuk berdiri, kita memujikan Kidung Jemaat nomor 445 bait 1, Harap akan Tuhan. Dipersilakan duduk. Kita memasuki pelayanan Sabda Tuhan. Untuk itu marilah kita menaikkan doa persiapan. Kita berdoa, doa kami layankan. Tuhan Allah yang bertahta di kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan atas berkat-Mu yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Secara khusus saat ini di dalam peribadatan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami ya Allah, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami semuanya karena kuasa Roh Kudus dibangkitkan untuk berkarya, untuk bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan. Untuk kami yang memberitakan firman Tuhan, berikan kami hikmat dan kebijaksanaan ya Allah, sehingga tugas pelayanan ini dapat kami lakukan dengan baik, dan apapun yang kami sampaikan, semuanya surut dengan kehendak-Mu. Untuk itu, berfirmanlah atas kami semuanya, karena kami saat ini sudah siap untuk mendengarkan. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan, sempurnakan doa kami ini, dan ampuni dosa serta kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah bangkit, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Lukas 24 ayat 13-35. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya,
Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukanlah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada dalam kehidupan kita semuanya. Bagaimana kabar saudara dalam 1 pekan ini? Sehat? Semangat? Sukacita? Yes. Sehat, semangat, sukacita. Itu yang Tuhan berikan untuk kita
ketika kita masih ada dalam situasi harus tinggal di rumah, melakukan segala aktivitas dari rumah kita masing-masing. Ini sebagai wujud komitmen kita untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Kalau kita melihat peristiwa yang boleh terjadi selama 1 pekan ini, setidaknya saya pribadi mencatat ada 2 yang kita peringati. Tanggal 21 April kita memperingati Hari Kartini. Untuk itu selamat Hari Kartini untuk para perempuan di Indonesia. Ini menjadi momen yang indah berkaitan dengan emansipasi perempuan dengan buku yang ditulis oleh R.A. Kartini, Habis Gelap Terbitlah Terang. Akhirnya kaum perempuan boleh mendapatkan kondisi yang sederajat. Ada persamaan hak asasi manusia antara perempuan dan laki-laki. Kemudian kita juga memperingati peristiwa yang kedua yang boleh saya catat, yaitu tanggal 22 April, Hari Bumi. Itu yang kita peringati Bapak Ibu Saudara. Melalui Hari Bumi yang kita peringati tanggal 22 April, kita diingatkan untuk terus merawat bumi, tempat kehidupan kita berlangsung. Ini sangat penting untuk kita bisa menjaga bumi. Tuhan memerintahkan kita untuk mengelola kehidupan di alam semesta ini, sehingga pasti kita tidak akan terus-menerus merusak kondisi ekosistem yang ada di bumi ini, apalagi kalau kita berhadapan dengan situasi saat ini, adanya wabah corona, ini semakin memotivasi kita untuk kita bisa menjaga bumi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, minggu ini kita masih memasuki Minggu Paskah. Khususnya kita sudah merayakan Minggu Paskah yang ketiga. Berkaitan dengan kehidupan manusia, ada sejarah yang mencatat berkaitan dengan kemajuan kehidupan masyarakat di Mesir. Sejarah kehidupan masyarakat di Mesir mencatat kalau roti itu pernah menjadi mata uang mereka. Jadi karena roti adalah sesuatu yang mahal, jadi roti itu dipakai untuk membayar pekerja. Tentunya bukan pekerja di kalangan atas, tetapi para pekerja di kalangan bawah. Sehingga fakta yang menarik dari roti, sesuatu yang akrab dengan hidup kita, yang kalau sekarang ini bisa kita dapatkan dengan harga yang miring, murah. Di kehidupan Mesir kuno dahulu, roti dijadikan mata uang, Bapak Ibu Saudara. Sebelum adanya mata uang yang mereka pakai sekarang, ternyata sejarah mencatat roti bisa dipakai untuk membayar gaji harian dari para pekerja waktu zaman Mesir kuno. Dari sini kita belajar, ternyata hal-hal meskipun sederhana, itu bisa menjadi menarik kalau kita mau belajar lebih mendalam. Dan dari hal-hal yang sederhana itu, akhirnya kita bisa bersyukur. Kita boleh ada sampai saat ini, tentu ada sejarah yang boleh kita lalui bersama. Ada pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan ini jugalah yang dialami oleh 2 orang yang sedang berjalan ke sebuah kota yang namanya Emmaus. Kondisinya sangat sederhana, Bapak Ibu Saudara. Ketika kisah ini diceritakan oleh Injil Lukas,
dikisahkan kalau ada perjumpaan antara Yesus yang bangkit, yang menampakkan diri kepada mereka berdua. Situasinya sangat sederhana, yaitu berjalan menuju ke suatu tempat. Di dalam perjalanan itu, Yesus menampakkan diri kepada dua orang. Dikatakan dalam bacaan kita, kondisi dua orang itu ketika mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit dan menampakkan dirinya, mereka tidak tahu kalau itu Yesus. Kondisi mereka tertutup. Ada yang menganggap kondisi tertutup yang membuat dua orang itu tidak mengenali Yesus karena waktu itu kondisinya sore hari dan perjalanan mereka menuju ke arah barat. Matahari terbenam, sinar matahari membuat mata mereka berdua silau, sehingga tidak jelas ketika mereka berjumpa dengan Yesus. Ada juga anggapan yang mengatakan kalau mereka tidak mengenal Yesus, kondisi mereka tertutup, itu karena mereka dilanda kesedihan yang mendalam. Baru saja kehilangan seseorang yang sangat mereka percayai sebagai seorang guru dan nabi. Dikatakan kalau dalam bacaan Injil, kondisi mereka itu muka muram. Ini simbol kalau saat itu mereka berdua sedih. Sehingga saking sedihnya, mereka tidak tahu kalau yang bercakap-cakap dengan mereka adalah Yesus yang bangkit. Ada banyak sekali anggapan. Sehingga kemudian kesimpulan yang kita dapat adalah boleh saja orang mempunyai tafsiran apapun. Tetapi yang jelas kalau kita melihat alur cerita selanjutnya, kita mendapati kalau mereka berdua ini boleh dikatakan pangling kepada seseorang yang bercakap-cakap dengan mereka, sehingga tidak tahu kalau itu Yesus yang selama ini mereka ikuti. Bapak Ibu Saudara paham? Mengerti arti kata pangling? Pangling itu kondisinya tidak tahu karena ada yang berubah. Tidak lagi mengenali seseorang atau sesuatu karena situasinya atau wujudnya sudah tidak sama lagi. Itu situasi mereka berdua saat itu ketika berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Mereka pangling melihat situasi yang baru dari sosok Yesus. Karena waktu itu memang kondisinya Yesus bangkit dan menampakkan dirinya. Ada sesuatu yang berbeda dari biasanya dalam sosok Yesus. Sehingga kisah ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Dan dari kisah ini kita belajar, khususnya melalui tema khotbah di minggu ini, di mana tema khotbah di minggu ini memanggil kita untuk dibangkitkan. Kita mengalami kondisi yang berubah ke arah yang positif. Kita dibangkitkan untuk berkarya. Amin Bapak Ibu Saudara. Yesus yang bangkit, yang menampakkan dirinya, sekarang berjumpa dengan kita. Sama seperti situasi yang dihadapi oleh dua orang saat itu yang mau menuju ke Emmaus. Perjumpaan yang sangat mengubahkan, sehingga akhirnya kita juga mengalami situasi yang indah. Kita dibangkitkan juga untuk bisa terus berkarya. Kalau kita memperhatikan cerita dalam bacaan Injil ini, setidaknya ada 4 hal yang boleh kita ambil Bapak Ibu Saudara. Hal yang pertama, kita diingatkan jangan pernah meninggalkan persekutuan.
Belajar dari dua orang yang menuju ke Emmaus, dikatakan pembukaannya dalam cerita ini, pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Jadi setelah peristiwa kematian Yesus, dua orang itu pergi ke sebuah kota yang namanya Emmaus, jaraknya itu 7 mil dari kota Yerusalem. Kira-kira 11 kilometer, jarak yang tidak dekat. Tidak ada keterangan di sini kenapa mereka menuju ke Emmaus. Tetapi setidaknya kalau kita menilik kembali cerita-cerita sebelumnya, perintah Tuhan kepada para murid adalah supaya para murid tetap tinggal di Yerusalem. Jangan meninggalkan Yerusalem. Tetaplah engkau ada di kota suci ini, engkau berdoa sampai janji Allah itu genap berkaitan dengan turunnya Roh Kudus. Jangan kemana-mana. Tetapi dua orang itu justru meninggalkan Yerusalem. Mereka menuju ke Emmaus yang jaraknya 11 km dari Yerusalem. Entah dengan alasan apa yang jelas mereka meninggalkan Yerusalem. Mereka tidak melakukan perintah Tuhan. Menjadi pembelajaran bagi kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita diingatkan jangan sekali-kali kita meninggalkan persekutuan kita bersama dengan saudara seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apalagi dalam situasi wabah corona ini, jangan pernah sekali-kali meninggalkan ibadah kita, meninggalkan persekutuan kita. Ini yang semakin menguatkan kita Bapak Ibu Saudara, memberikan kita motivasi dan pengharapan bahwa pasti Tuhan akan memulihkan situasi wabah corona ini. Meskipun harus ibadah dari rumah, jangan tinggalkan ibadah kita. Hal yang kedua yang boleh kita ambil dari cerita ini adalah pahami firman Tuhan dengan benar. Ketika dua orang itu bercakap-cakap, Yesus hadir, berjumpa dengan mereka dan bertanya, apa yang kau percakapkan? Apa yang menjadi sumber percakapan kalian? Dan ternyata dari jawaban dua orang itu kita mendapati kalau mereka kurang paham tentang firman Tuhan, apalagi berkaitan dengan Mesias. Karena bagi mereka Mesias itu adalah raja yang kedudukannya tinggi, yang tidak mungkin akan mengalami situasi yang hina yang namanya hukuman salib. Jadi apa yang sudah mereka saksikan ternyata ada miss di situ Bapak Ibu Saudara. Berkaitan dengan sosok Yesus di dalam karyanya. Mereka melihat Yesus yang sebagai Mesias itu adalah seorang raja yang dihormati. Raja yang nanti akan membebaskan mereka dari jajahan orang Romawi. Dan pasti menang. Tetapi peristiwa salib Yesus membuat mereka menjadi ragu-ragu dan bertanya, dia itu nabi yang bisa melakukan karya yang luar biasa, tetapi kenapa dia dihukum salib? Ada kondisi salah paham. Ketika dua orang itu memahami dan mengerti tentang karya Allah. Sehingga dalam situasi yang demikian, Yesus yang bangkit menegur mereka. Kita melihatnya ada di ayat 25 sampai 26. Yesus menegur mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Dan kemudian Yesus mengajarkan tentang firman Tuhan kepada dua orang
itu. Kita belajar dari sini Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak meninggalkan persekutuan, itu membuat kita terus belajar tentang firman Tuhan, tentang karya Tuhan, sehingga kita tidak salah paham. Kita kemudian tidak mempunyai pendapat masalah itu karena Tuhan menghukum kita, padahal belum tentu. Wabah corona itu karena kondisinya Tuhan marah dengan kita, padahal belum tentu. Semakin kita memahami firman Tuhan, kita akan menjadi semakin mengerti akan kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, hal yang boleh kita ambil adalah Tuhan Yesus selalu hadir. Dalam situasi apapun, Tuhan berkarya bagi kita. 2 orang yang berjalan ke Emmaus merasakan kehadiran Yesus. Bahkan ketika mereka mengundang Yesus untuk makan malam bersama dengan mereka, Yesus mau. Ketika mereka makan malam bersama, para murid disadarkan. Ketika Yesus memecah-mecahkan roti, mereka dibukakan. Dan mereka akhirnya tahu kalau itu adalah Yesus. Artinya adalah ketika Yesus selalu hadir dalam kehidupan kita, percayalah, kita pasti akan semakin menghayati tentang cinta kasih Allah dalam hidup kita. Dan yang terakhir, hal yang keempat yang boleh kita ambil dari cerita ini adalah berkarya bagi Tuhan. 2 orang yang berjalan ke Emmaus, ketika mereka boleh mengalami perjumpaan yang mengubahkan dengan Yesus, akhirnya mereka tidak melanjutkan perjalanan mereka ke Emmaus, tetapi mereka kembali ke Yerusalem. Dan ketika bertemu dengan para rasul yang lain, para murid yang lain, mereka boleh bersaksi tentang Yesus yang bangkit, yang menampakkan diri kepada mereka. Dan akhirnya mereka berkarya bagi Tuhan. Mereka menceritakan kalau mereka memang melihat Kristus. 4 hal ini kiranya menjadikan kita semakin memahami tentang tema khotbah di minggu ini. Dibangkitkan untuk berkarya. Artinya Bapak Ibu Saudara, jangan putus asa. Jangan patah semangat. Percayalah, Yesus yang bangkit selalu memampukan kita untuk terus bangkit melawan situasi saat ini secara khususnya dan secara umum dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa terus bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, cerita Yesus yang menampakkan diri kepada 2 orang yang sedang dalam perjalanan menuju ke Emmaus, khususnya di ayat yang ke-29, ada permintaan dari 2 orang itu. Mereka meminta kepada Yesus, bahkan mendesak Yesus, "Tinggallah bersama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." 2 orang itu mendesak Yesus untuk tinggal serta dengan mereka. Kisah ini menginspirasi, yaitu Henry Francis Lyte untuk membuat syair lagu yang berjudul Abide with Me. Dan kemudian William Henry Monk mengubah syair tulisan Lyte menjadi sebuah lagu, dan itu boleh kita jumpai ada di dalam Kidung Jemaat nomor 329. Kidung Jemaat nomor 329, "Tinggal sertaku." Kita menghayati firman Tuhan dengan bersama-sama kita memujikan lagu "Tinggal sertaku", Kidung Jemaat nomor 329, kita nyanyikan bait 1 dan 4. Sertaku, hari telah senja.
bait yang keempat. Kita dibangkitkan untuk berkarya. Tuhan yang bangkit tinggal serta dengan kita, sehingga susah tak pahit, duka tak berat. Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Kita masuki saat teduh sejenak, saat teduh dipersilahkan. Saat teduh selesai. Jemaat dimohon berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon duduk kembali. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa syafaat. Kita berdoa, doa kami layankan. Tuhan Allah surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima di dalam ibadah ini, di mana firman-Mu mengingatkan kami semuanya untuk kami bisa dibangkitkan. Kami terus hidup di dalam pengharapan, sehingga kami tetap bisa berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Mampukan kami ya Allah, kuasa Roh Kudus selalu menuntun setiap dari kami, sehingga kami bisa berkarya bagi Tuhan, dan kami boleh hidup sebagai berkat bagi sesama kami. Kami tidak meninggalkan persekutuan kami tetap terus memahami firman Tuhan dengan baik, dan kami terus meyakini bahwa Tuhan tinggal serta dengan kami. Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa melayani Tuhan dengan setia. Berkatilah ya Tuhan kehidupan jemaat-Mu di GKJ Mbibes Luhur. Tuhan selalu memelihara kehidupan mereka, sehingga ketika berhadapan dengan wabah corona ini, semuanya terus hidup di dalam damai sejahtera yang dari Tuhan. Tuhan Yesus yang bangkit, memampukan kami semuanya untuk tetap melanjutkan kehidupan ini dengan selalu mengandalkan Tuhan. Percaya, meskipun ada situasi sulit tetapi tidak pahit, meskipun kondisinya penuh dengan masalah, tetapi kami boleh hidup berserah kepada Allah. Kami tetap dapat merasakan kehidupan kami selalu Tuhan berkati. Secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami menyerahkan ya Tuhan, yaitu Ibu Sri Murniati Sudarmadi, kelompok Cengklik 6, Bapak Mujiarso, dan juga Bapak Daniel Sukiman. Berkatilah ya Tuhan, sehingga saudara-saudara kami yang sakit ini boleh merasakan kesembuhan yang dari Tuhan.
Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah kehidupan bangsa dan negara kami. Mampukan pemerintah negara kami dapat mengatasi kondisi wabah corona yang saat ini melanda kehidupan tanah air kami tercinta. Tuhan yang memampukan sehingga akhirnya setiap regulasi yang telah ditentukan oleh pemerintah negara kami dapat menjadi jalan keluar yang baik untuk kami akhirnya bisa bebas dari wabah corona ini. Berkati juga ya Tuhan para tenaga medis yang ada di dalam garda terdepan ketika kami berhadapan dengan wabah corona ini. Tuhan yang memampukan sehingga para tenaga medis dimanapun berada dapat melakukan tugas mereka dengan baik dan lancar. Keselamatan selalu Tuhan berikan bagi semuanya. Kami menyerahkan ya Tuhan kehidupan kami seutuhnya hanya di dalam karya pemeliharaan Tuhan. Kami percaya masa depan telah Tuhan sediakan indah bagi kami semuanya. Dan Tuhan pasti mencukupkan apa yang kami butuhkan. Tuhan melancarkan setiap tanggung jawab yang kami lakukan. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Penebus dan Juru Selamat. Haleluya. Amin. Mari kita nyatakan syukur kepada Tuhan dalam persembahan. Kita diingatkan melalui Mazmur 4 ayat yang ke-6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. PKJ 153. Mari kita aturkan persembahan dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Tuhan kami puji, kami sembah, kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan kami mengucap syukur dalam situasi apapun Engkau memberikan berkat yang terus mengalir kepada kami. Sehingga saat ini kami diingatkan untuk tetap bisa sehat, bisa bersemangat dan bersuka cita. Dan saat ini Tuhan, kami ungkapkan syukur dan sembah kami yang kami wujudkan dalam persembahan yang berupa harta. Kiranya Tuhan sucikan sehingga persembahan ini bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan, di mana gereja memancarkan kasih, damai, keselamatan, dan pertolongan Tuhan yang nyata. Dan ajarkan kami juga Tuhan untuk saling berbagi untuk sesama. Ibadah hampir usai Tuhan, melalui firman-Mu kami diingatkan untuk tidak meninggalkan persekutuan dan kami harus memahami firman Tuhan dengan benar. Sehingga ketika Tuhan Yesus hadir, kami semua bisa berkarya untuk Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah ini, kami akan membacakan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita menaikkan nyanyian pengutusan
Dari Kidung Jemaat nomor 416 bait 1, Tersembunyi Ujung Jalan. Jemaat yang terkasih, ibadah telah usai. Untuk itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Saudara diutus jadilah saksi Kristus. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara kini dan selama-lamanya. Amin.